lebih besar lagi. Kemudian kalau kita lihat dari pelayanan publik yang saat ini masih banyak komplain, masih banyak hal-hal yang belum baik dan sering sekali dilakukan komplain dari masyarakat. Sehingga ini yang memang kita perbaiki pelan-pelan, tapi perlahan sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu, khusus di capaian reformasi di masa pandemi, nah, tadi kalau kita lihat bahwa ada 8 area perubahan dari Kementerian PAN dan RB sendiri yang memiliki 4 kedeputian, yaitu kedeputian RB dan Humas, kemudian kedeputian SDM, kedeputian kelembagaan dan tata laksana, dan kami sendiri dari kedeputian pelayanan publik. Secara khusus dalam capaian reformasi birokrasi ini ada 4 hal yang kami upayakan ke depan untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah pembangunan mall pelayanan publik. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di kabupaten kotanya masing-masing sudah ada yang mendengar, sudah pernah mendengar, atau sudah pernah mungkin merasakan manfaat dari pembentukan mall pelayanan publik yang kami inisiasi. Sejauh ini sudah ada 41 mall pelayanan publik di Indonesia. Nah, itu yang menjadi target kami ke depan, bahwa ada semacam integrasi pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik ini adalah integrasi layanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga BUMN, BUMD, dan juga swasta. Kemudian yang kedua, transformasi pelayanan digital. Nah, kita lihat di masa pandemi, yang semula kita merasa bahwa transformasi digital ini memerlukan waktu yang lama. Tapi dengan adanya pandemi, malah dari hasil pantauan kami, banyak sekali instansi pemerintah yang sudah melek teknologi. Jadi yang tadinya pelayanannya banyak sekali melakukan tatap muka, sekarang pelan-pelan sudah bertransformasi menjadi kombinasi. Jadi ada yang beberapa memang tidak mungkin dilakukan secara online, tetapi dilakukan kombinasi. Kemudian yang ketiga, inovasi pelayanan publik. Nah, ini juga kami inisiasi, dan setiap tahun kami melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik, di mana ini menjadi salah satu wadah persaingan positif bagi instansi pemerintah untuk melahirkan inovasi-inovasi. Kemudian yang terakhir, dukungan untuk daerah kawasan ekonomi khusus. Nah, ini Bapak dan Ibu, sedikit mengulas mengenai kebijakan yang ada di Kedeputian Pelayanan Publik yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kalau kita lihat dari undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian aturan teknisnya, di sini ada 8 hal yang harapannya dapat dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, dimulai dari yang pertama, karena ini adalah rootnya pelayanan publik, standar pelayanan. Nah, sini tadi kenapa dari Biro Ortala sendiri melakukan koordinasi kepada unit vertikalnya agar semua unit layanan memiliki standar pelayanan. Kemudian kita juga ada permentan mengenai inovasi pelayanan publik, termasuk juga kompetisi inovasi pelayanan publik setiap tahun, di mana kriterianya juga akan berbeda setiap tahunnya. Kemudian kita juga memiliki kebijakan mengenai sistem informasi pelayanan publik. Keempat, survei kepuasan masyarakat. Nah, ini sudah sering sekali kita sosialisasikan, dan saat ini memang sudah banyak instansi pemerintah yang melaksanakan SKM. Kemudian yang kelima, forum konsultasi publik. Nah, ini yang tahun ini kami mengundang kembali kepada instansi pemerintah agar FKP ini dapat dilaksanakan secara periodik. Karena ini kita dari hasil pantauan dari Bappenas, kami juga diminta untuk tidak saja merumuskan kebijakannya, tetapi juga melakukan monef terkait kegiatan forum konsultasi publik. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada biro organisasi, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan juga kementerian dan lembaga. Yang kami harapkan nanti laporan pelaksanaan forum konsultasi publik ini dikirimkan kepada biro organisasinya masing-masing, kemudian dikompilasi dan menjadi laporan bagi dikirimkan ke Kementerian PAN-RB. Kemudian kita juga punya kebijakan mengenai indeks pelayanan publik, mall pelayanan publik, dan pengelolaan pengadilan
pengaduan melalui lapor SP4N. Nah, untuk melihat implementasi terhadap kebijakan yang sudah kami rumuskan, ya, kami juga memiliki instrumen indeks pelayanan publik. Nah, tadi nanti mungkin di sesi siang, di mana salah satu unit layanan dari Kemendikbud dipilih untuk dinilai terkait dengan pelayanan publiknya. Jadi ada 6 aspek yang akan kami lihat. Yang pertama adalah aspek kebijakan pelayanan, di mana di sini mendapatkan proporsi 30%, jadi sangat besar. Komponennya apa saja Bapak dan Ibu, lagi-lagi adalah standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat. Nah, pertemuan kita pada hari ini, kita nanti akan menyoroti sebenarnya bagaimana cara mereview standar pelayanan dan juga bagaimana cara membuat pelayanan, maklumat pelayanan. Nah, ini nanti yang kita akan bahas selama diskusi kita pada siang hari ini, karena memang dari tools yang kami bangun, aspek kebijakan pelayanan ini mendapatkan proporsi yang sangat besar. Nah, setiap tahun kami meminta kepada biro organisasi untuk mengusulkan 1 unit layanan. Nah, jadi memang karena keterbatasan sumber daya yang kami miliki, sehingga memang hanya 1 unit saja yang kami minta dari Biro Orpala, dan tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu dari PTN, ketika memang dirasa cukup baik hasil penilaian dari Biro Orpala, bisa jadi nanti dari unit Bapak dan Ibu yang akan diusulkan untuk dievaluasi pada tahun 2021. Jadi untuk saat ini yang dievaluasi adalah 1 unit layanan dari Kemendikbud, yakni P4TK. Nah, itu sebenarnya nomenklatur lamanya, nomenklatur barunya saya kurang hafal ya, BBPM, nah itu agak susah. Jadi P4TK Kabupaten Cianjur yang nanti mungkin di sesi siang akan lebih banyak memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu terkait dengan standar pelayanan yang sudah mereka susun. Nah, di sini kita lihat ada 6 aspek yang kami nilai, tetapi kita fokus untuk kebijakan pelayanan, standar pelayanan, dan maklumat pelayanan pada siang hari ini. Nah, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, di sini untuk kementerian dan lembaga, kami baru melakukan evaluasi kepada 56 kementerian dan lembaga. Dan secara nasional, untuk hasil evaluasi yang kami lakukan, diperoleh nilai indeks 4 untuk kementerian dan lembaga. Jadi harapannya nanti dari Kemendikbud, tidak hanya dari P4TK saja yang dapat memperoleh nilai pelayanan prima, tetapi juga dari unit layanan vertikal lainnya di bawah Kemendikbud juga dapat memperoleh nilai yang maksimal. Nah, harapannya juga nanti ke depan dari Biro Orpala dapat melaksanakan evaluasi pelayanan publik secara mandiri kepada unit vertikalnya. Nah, ini mungkin masih membutuhkan waktu ya Bapak dan Ibu, karena memang kami tidak mungkin mendatangi unit layanan yang sekian banyaknya. Jadi kami hanya membuat pilot project saja. Ini adalah nilai indeks pelayanan publik untuk Kemendikbud dari tahun 2019 dan 2020. Jadi kita lihat di tahun 2020 terjadi peningkatan nilai. Jadi di tahun 2019 berada di kategori A-, sementara di tahun 2020 berada di kategori A. Nah, unit yang dievaluasi adalah P4TK yang sekarang berubah nomenklaturnya menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Jadi mungkin ini layanan yang diberikan oleh P4TK ini mirip-mirip dengan layanan yang diberikan oleh PTN. Sehingga nanti di sesi siang Bapak dan Ibu setelah mendapatkan sosialisasi dari saya, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Kira-kira apa yang dilakukan oleh P4TK tidak hanya dalam penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanannya, tetapi juga bagaimana mereka mencapai nilai indeks pelayanan prima yang kami evaluasi pada tahun lalu. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk melihat bahwa ternyata masih banyak sekali keluhan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Di Kementerian Pan-RB kami mengelola yang namanya portal pengaduan melalui SP4N Lapor, di mana di sini disebutkan dari data Januari ke Desember, ini banyak sekali
aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi ada sebanyak 195.438. Dengan rata-rata laporan per hari itu 558. Dan kita lihat di sini, topik laporan terbanyak adalah COVID-19 dan yang kedua adalah pendidikan. Nah, ini yang memang kita perlu soroti dan kita harapkan dapat kita minimalisir dengan adanya standar pelayanan atau penerapan standar pelayanan yang dilakukan oleh nanti setiap lembaga pendidikan. Nah, secara khusus kita lihat di sini untuk di Kementerian Pendidikan dan Kepegawaian, topik terbanyak yang disampaikan adalah tentang kepegawaian, baik itu sertifikasi guru dan dosen, kemudian bantuan subsidi, upah untuk guru honorer dan KIP, sistem informasi, sistem dikti dan data dapodik, dan yang terakhir adalah administrasi penyetaraan ijazah luar negeri. Nah, ini yang banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat melalui lapor SP4N yang kami bangun. Nah, lapor SP4N ini kami bekerja sama dengan kantor staf presiden dan juga ombudsman. Jadi setiap laporan yang masuk yang tidak ditindaklanjuti oleh unit yang diadukan akan masuk ke ranah ombudsman. Nah, kita harapkan nanti Bapak dan Ibu dapat menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui lapor SP4N sehingga nanti tidak muncul warna merah ini ya. Jadi kita lihat di sini masih banyak juga laporan yang belum ditindaklanjuti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita masuk ke standar pelayanannya. Apa latar belakang kenapa standar pelayanan ini perlu disusun? Yang kita lihat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 disebutkan bahwa undang-undang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan untuk menyusun standar pelayanan. Nah, ini adalah sebagai jaminan kepastian penyelenggaraan pelayanan, di mana kita dapat menampung aspirasi masyarakat melalui penyusunan standar pelayanan. Kemudian kita lihat kembali di pasal 15 huruf A disebutkan, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Kemudian di pasal 20 disebutkan, dalam penyusunan standar pelayanan ini perlu memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Nah, disinilah nanti kenapa kita perlu melakukan forum konsultasi publik dengan pelibatan masyarakat. Jadi harapannya nanti standar pelayanan yang sudah Bapak dan Ibu susun bukan hanya sekedar dokumen saja, tetapi ada pelibatan masyarakat di sana sekaligus menjadi wadah bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan sosialisasi ataupun edukasi. Kemudian masih di pasal 20, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat. Jadi memang di pelayanan pemerintah saat ini dengan adanya paradigma baru pelayanan publik, New Public Service, disebutkan bahwa masyarakat pengguna layanan ini bukan lagi kita anggap sebagai seperti di swasta ya, sebagai klien yang hubungannya dengan profit. Tapi kita harus melihat masyarakat pengguna layanan ini adalah sebagai warga negara yang memang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Dan kita sebagai penyelenggara pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dari definisi sendiri disebutkan bahwa standar pelayanan ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan atau acuan penilaian kualitas. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, standar pelayanan ini sangat sederhana. Jadi fungsinya di sini standar pelayanan ini kita harus bedakan dengan standar pelayanan minimal. Nah, di sini standar pelayanan yang dimaksud adalah untuk masyarakat. Nanti kita akan lihat ada beberapa komponen dalam penyusunan standar pelayanan. Nah, ini adalah prinsip standar pelayanan yang nantinya Bapak dan Ibu bisa baca. Sebelum kita melakukan penyusunan standar pelayanan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah apa sebenarnya tugas dan fungsi yang dimiliki oleh setiap unit pelayanan. Jadi Bapak dan Ibu juga harus mengacu kepada SOTK yang ada. Nah, ini penting karena banyak sekali yang menyusun standar pelayanan, padahal sebenarnya ini tidak termasuk ke dalam aktivitasnya sehari-hari. Jadi ada yang suka bertanya,
kalau misalnya kegiatan ini hanya dilakukan sekali ini saja, kalau misalnya program pemberian subsidi, apakah perlu dibuatkan standar pelayanan, kayak misalnya bantuan pulsa atau yang lainnya. Nah, ini kita lihat sebenarnya cukup hanya SOP saja nanti di sana, jadi tidak perlu untuk membuatkan standar pelayanan. Jadi nanti Bapak dan Ibu tetap mengacu kepada SLTK yang ada, nanti dari sana kunci untuk melihat kira-kira layanan mana yang perlu dibuatkan standar pelayanan, mana yang cukup hanya SOP saja. Kemudian yang kedua, apa jenis pelayanan dan produk akhirnya, karena ini juga masih banyak yang kebingungan dalam hal menentukan apa sebenarnya pelayanan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, siapa masyarakat yang dilayani, apakah umum, instansi pemerintah, atau internal di dalam organisasi. Nah, ini kenapa penting? Kalau hanya untuk internal dalam lingkup kecil, ini sebenarnya cukup hanya SOP saja. Nah, kemudian kita lihat lagi yang keempat, dokumen pendukung lainnya. Karena memang dalam penyusunan standar pelayanan ini, kita tidak hanya menyusun pada saat itu saja ya Bapak dan Ibu, tapi juga kita harus memiliki pedoman lainnya atau acuan lainnya, baik itu dasar hukum, SOP yang ada atau standar pelayanan minimal. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, melakukan monitoring berkelanjutan terhadap standar pelayanan yang telah disusun. Nah, di tahun 2021 ini, ketika kami melakukan evaluasi pelayanan publik, kami akan melihat apakah standar pelayanannya sudah disusun berdasarkan SP di tahun 2020. Karena sudah pasti yang namanya pelayanan kita di pemerintahan pada saat ini ada dipengaruhi oleh dampak COVID-19. Entah itu mulai dari persyaratannya yang berubah, dari prosedurnya yang berubah, atau dari dasar hukumnya dengan adanya aturan tambahan kebijakan. Nah, ini pasti sedikit banyak merubah standar pelayanan yang Bapak dan Ibu susun. Sehingga memang di tahun 2021 ini, di mana ada indikator penilaian kami terhadap standar pelayanan, di poin yang kelima, biasanya kami akan lihat apakah unit pelayanan sudah melakukan monitoring berkelanjutan terhadap SP yang telah disusun. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa standar pelayanan ini bukan dokumen statis yang sekali dibuat kemudian akan berlaku seumur hidup. Jadi tidak sama seperti KDP ya Bapak dan Ibu, tetapi kita juga harus melakukan review terhadap standar pelayanan yang sudah kita susun. Apakah dengan adanya kondisi existing yang sekarang ada perubahan-perubahan besar yang perlu direview pada standar pelayanan nanti yang sudah kita susun, katakanlah beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini Bapak dan Ibu terdapat dua komponen standar pelayanan. Yang pertama adalah service delivery, kemudian yang kedua adalah manufacturing, di mana service delivery ini adalah proses penyampaian pelayanan. Jadi kita fokusnya ke masyarakat. Sementara manufacturing ini adalah komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan. Jadi apa kemampuan atau apa kapasitas yang dimiliki oleh unit pelayanan sendiri. Nah, sehingga yang paling diperlukan oleh masyarakat di sini dan wajib dipublikasikan adalah service delivery. Nah, service delivery ini apa saja? Mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme atau prosedur, jangka waktu, kemudian biaya, produk, dan bagaimana pengelolaan pengaduannya. Nah, service delivery ini nanti yang Bapak dan Ibu publikasikan ke berbagai media. Nah, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, kami akan menilai sangat baik jika publikasi terhadap standar pelayanannya, terutama untuk yang service delivery ini, disampaikan di berbagai media yang ada, baik itu melalui tatap muka, membaca di lokasi tempat pelayanan, media SMS, telepon, email, media website, atau media sosial. Sementara untuk manufacturingnya ini, diperlukan nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan forum konsultasi publik. Jadi ini kenapa Bapak dan Ibu tahapan yang paling penting sebenarnya dalam hal penyusunan standar pelayanan ini adalah Bapak dan Ibu perlu mengidentifikasi selengkap-lengkapnya komponen standar pelayanan ini. Jadi ada 14. Jadi dari hasil evaluasi kami terhadap standar pelayanan yang sudah dikirimkan atau misalnya pada saat kami melakukan review, banyak yang membuat komponen manufacturing ini seadanya. Jadi katakanlah misalnya dasar hukumnya hanya ada 2, kemudian sarprasnya 2, kompetisi pelaksananya misalnya hanya
tulisannya sangat minim ya. Padahal sebenarnya nanti ini sangat diperlukan ketika Bapak dan Ibu akan melakukan forum konsultasi publik. Tadi sudah kita sepakati bersama bahwa service delivery ini fungsinya untuk masyarakat, manufacturing adalah kapasitas atau kemampuan yang dimiliki dari unit pelayanan itu sendiri. Jadi pada saat pembahasan dengan masyarakat, manufacturing ini adalah bahan argumentasi Bapak dan Ibu. Karena sudah pasti yang namanya pelaksanaan forum konsultasi publik nanti, masyarakat ini pasti pengennya persyaratannya harus singkat, kemudian prosedurnya harus cepat, kemudian kalau bisa waktunya dalam 1 jam sudah selesai, kemudian kalau bisa gratis. Nah ini yang tidak bisa kita penuhi. Karena memang nanti di dalam pembahasan Bapak dan Ibu nanti akan memberitahukan dasar hukumnya ada. Jadi memang ada aturan mengenai biaya yang harus dikenakan terhadap layanan yang diberikan. Nah ini kenapa nanti Bapak dan Ibu jangan sampai nanti dasar hukumnya hanya hanya seadanya saja. Nah dasar hukum yang dimaksud nanti di sini berfungsi bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan sosialisasi juga sehingga nanti masyarakat juga mengetahui bahwa tidak bisa murah, tidak bisa gratis atau memang waktunya tidak bisa cepat karena beberapa hal. Nah kemudian katakanlah misalnya dari sarana prasarananya, kalau memang nanti diharapkan layanan ini cepat, ketika dalam diskusi Bapak dan Ibu bisa menyampaikan, oh iya sarana prasarana yang kami miliki terbatas. Atau misalnya nanti kompetensi pelaksana yang kami miliki sebenarnya kurang memadai. Nah ini nanti kenapa manufacturing ini perlu diidentifikasi selengkap-lengkapnya yang nantinya fungsinya adalah untuk Bapak dan Ibu sekalian ketika melakukan forum konsultasi publik. Kita masuk ke komponen yang pertama, service delivery. Ini adalah persyaratan. Jadi kita bisa lihat di sini, dengan adanya layanan pandemi seperti saat ini, apakah ada perubahan persyaratan? Misalnya katakanlah kalau dulu kita menerima dokumen fisik. Nah, apakah sekarang dengan adanya proses bisnis yang baru, Bapak dan Ibu mengubah, menyederhanakan, dengan katakanlah akan menerima persyaratan yang dalam bentuk soft copy. Nah, ini nanti boleh ditelaah lebih lanjut, karena dengan adanya layanan tatap muka dan juga daring, ini sudah pasti nanti akan merubah proses-proses atau mungkin persyaratan juga berubah nanti dalam hal pemberian pelayanan. Nah, di sini kita lihat di contoh yang pertama sebelah kiri, di sini untuk memudahkan disebutkan sudah diklaster untuk pengguna layanannya. Kalau memang ini berbeda untuk pengguna layanannya. Jadi katakanlah misalnya tadi untuk layanan yang Bapak dan Ibu berikan, apakah terjadi pembedaan persyaratan jika itu akan diberikan kepada masyarakat umum atau instansi pemerintah lainnya atau swasta. Nah, kalau memang ada perbedaan, Bapak dan Ibu dapat menjabarkan, dipisahkan saja berdasarkan konsumennya. Nah, ini supaya lebih memudahkan, jadi tidak dicampur aduk. Nah, di sini yang perlu nanti Bapak dan Ibu lihat juga, perhatikan, persyaratan ini adalah mulai dari proses awal sampai dengan akhir. Jadi tidak hanya pada saat awal dimintakan, tetapi nanti di tengah-tengah dimintakan lagi. Kalaupun misalnya nanti di tengah proses itu diminta, tapi paling tidak itu sudah dipublikasikan di awal, di dalam standar pelayanannya nanti. Nah, ini sangat penting, supaya nanti jangan sampai nanti ada keluhan dari masyarakat meminta kembali persyaratan yang mungkin mereka belum urus sebelumnya. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu perlu mengidentifikasi persyaratan yang dimaksud mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Kemudian ini yang paling banyak kami review dan di sini masih persepsinya berbeda-beda Bapak dan Ibu. Di sini sistem mekanisme prosedur yang kita maksud dalam standar pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima layanan. Jadi fokusnya adalah customer, bukan SOP. Kalau SOP ini adalah pekerjaan kita. Siapa yang melakukan apa, kemudian tahapannya seperti apa, berapa lama waktunya, untuk menghindari yang namanya mispersepsi atau miskomunikasi. Nah, yang kita masukkan ke dalam standar pelayanan bukan SOP kita, tetapi apa yang mereka harus lalui prosesnya, mulai dari awal mereka datang,
proses di bagian tengah, kemudian nanti sampai akhirnya mereka menerima pelayanan. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu menuliskan di sini SOP-nya yang banyak itu, karena misalnya kalau kita datang untuk pembuatan KTP, kita tidak perlu tahu siapa yang mengerjakan itu, bukan? Jadi katakanlah misalnya dokumen datang, kemudian dianalisis oleh staf, kemudian nanti dari staf ke Kasubit ini, kemudian lanjut lagi ke Kabit A, kemudian nanti ditandatangani oleh eselon 2 misalnya. Nah itu terlalu panjang. Nah, sedangkan masyarakat tidak membutuhkan hal tersebut. Yang dibutuhkan masyarakat adalah begitu datang, bagaimana cara untuk menerima pelayanan sampai nanti akhirnya produknya itu kalau bisa secepat-cepatnya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan lagi SOP kita, itu terlalu panjang, apalagi dengan nomenklatur jabatan yang biasanya cukup unik-unik ya. Nah, ini yang tidak kita masukkan nanti di sini. Jadi prosedur di sini di dalam SP adalah alur mulai dari pengguna layanan datang sampai nanti menerima pelayanan. Jadi SOP tidak sama dengan SOP. Standar pelayanan yang di prosedur ini tidak sama dengan SOP. Kemudian, apakah ada pembedaan alur bagi Bapak dan Ibu yang melakukan pelayanan secara tatap muka atau online? Sekarang ini sudah banyak yang melakukan pelayanan secara daring ya. Jadi kayak misalnya untuk pelatihan, pendidikan pelatihan, jadi tidak hanya, mungkin sudah ada beberapa yang tatap muka, tapi ada juga yang melalui daring. Sudah pasti nanti akan berbeda prosedurnya dan bagaimana nanti Bapak dan Ibu membuat pembedaan. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk kita cermati bersama supaya nanti tidak ada kesalahan, katakanlah misalnya mulai dari pertama, penduduk wajib KTP datang membawa surat panggilan. Kemudian disebutkan di alur yang kedua, petugas melakukan verifikasi data penduduk yang ada pada database. Ini adalah pekerjaan kita. Jadi kita tidak menuliskan apa yang kita kerjakan, tetapi apa yang akan dilalui oleh pengguna layanan itu sendiri. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk prosedur di dalam standar pelayanan, kita tidak memasukkannya berupa SOP. Nah, kemudian di sini saya membuat ada beberapa perbedaan supaya nanti juga lebih jelas apa yang dimaksud prosedur dalam standar pelayanan dan juga SOP. Nah, di sini disebutkan bahwa SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Sementara di standar pelayanan, adalah acuan untuk penilaian kualitas yang nantinya fungsinya adalah untuk masyarakat. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, kita lihat kembali bahwa di Permenpan mengenai standar operasional prosedur, di nomor 15 disebutkan bahwa SOP ini membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan. Jadi memang alurnya adalah SOP terlebih dahulu, kemudian nanti standar pelayanan. Tetapi jangan sampai nanti ada yang sampai bilang, wah berarti kalau begitu kita SOP-nya dulu. Gitu. Terus nanti SP-nya jadi terkantung-kantung, tidak dikerjakan. Jadi tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tetapi ini dapat berjalan beriringan. Jadi sembari membuat SOP-nya, Bapak dan Ibu juga perlu menyusun standar pelayanannya. Karena untuk menyusun standar pelayanan ini sebenarnya sangat sederhana. Nah, ini Bapak dan Ibu kita lihat contoh SOP yang sebenarnya nanti berguna bagi Bapak dan Ibu untuk menyusun standar pelayanannya. Nah, kita tadi lihat di sini SOP berisi siapa yang mengerjakan apa, tahapan aktivitasnya, di mana nanti sebenarnya Bapak dan Ibu ketika menentukan waktu proses pelayanan sebenarnya adalah dari penjumlahan mutu baku waktu di SOP-nya. Jadi tidak hanya datang serta-merta begitu saja turun dari langit ya. Biasanya kalau kita lihat standar pelayanan yang disusun oleh instansi pemerintah, banyak yang sangat optimis. Jadi ketika membuat jangka waktu, ini ditembak. Jadi biasanya katakanlah, oh biar kelihatan keren, buat 1 jam atau 1 hari. Padahal mungkin dari aturannya atau dari SOP yang sudah kita susun, itu mungkin harus memakan waktu katakanlah 3 hari kerja. Nah, ini kenapa memang Bapak dan Ibu perlu melihat dokumen SOP-nya. Kemudian untuk persyaratan, supaya nanti persyaratannya ini tidak ada yang ketinggalan, nah Bapak dan Ibu juga perlu melihat dari SOP yang sudah ada. Kita lihat di sini bahwa setiap tahapan memiliki output. Nah, di sini nanti
persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat ini perlu dimasukkan nanti selengkap-lengkapnya di dokumen standar pelayanannya. Jadi ini adalah sebagai acuan bagi Bapak dan Ibu untuk menentukan nanti standar pelayanannya seperti apa. Nah, dari tahapan ini juga nanti Bapak dan Ibu bisa menentukan di bagian mana nih masyarakatnya. Jadi tidak SOP-nya ini yang serta-merta kita masukkan ke dalam prosedur di standar pelayanan. Jadi kalau misalnya kita datang nih sebagai pengguna layanan, kalau diberikan alur yang seperti ini kita juga bingung ya bacanya ya. Kalau mungkin di instansi pemerintah mungkin sudah paham untuk membaca ini. Tetapi masyarakat pengguna layanan tidak membutuhkan ini Bapak dan Ibu, tapi membutuhkan bagaimana mereka mulai dari awal datang ke unit pelayanan dengan publikasi standar pelayanan yang sudah Bapak dan Ibu berikan. Mungkin mereka tidak perlu bertanya kepada petugas, jadi tidak melihat. Jadi standar pelayanan di sini sebenarnya fungsinya untuk masyarakat, di mana mereka sebelum memulai pelayanan, bahkan kita lihat sekarang generasi kita sudah milenial ya Bapak dan Ibu. Jadi sebelum datang ke lokasi pelayanan mereka sudah melihat terlebih dahulu dari website atau dari media sosial yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke jangka waktu. Nah, ini adalah jangka waktu proses penyelesaian pelayanan. Jadi mulai dari akhir sampai dengan selesai masyarakat mendapatkan produk atau jasa yang kita berikan. Jadi di sini berikanlah waktu rata dari setiap proses yang sudah dilakukan. Jadi jangan sampai terlalu optimis untuk membuat jangka waktunya ini sangat cepat. Kemudian kita melihat biaya atau tarif. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu yang nanti Bapak dan Ibu perlu publikasikan juga di ruang pelayanan. Nah, kalau memang ini biayanya, ini komponennya sangat banyak, sebenarnya nanti Bapak dan Ibu cukup untuk menuliskan Permenpan atau SK atau apapun yang nanti dapat merujuk pengguna layanan untuk mencari tahu kira-kira ini nanti setiap jenis layanan yang diberikan berapa tarifnya. Kemudian produknya seperti apa? Ini adalah hasil akhir dari pelayanan yang Bapak dan Ibu berikan, apakah itu jasa konsultasi atau informasi atau berupa produk seperti yang bisa kita lihat di layar, KTP, kartu identitas anak atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk aduan, saran, dan masukan. Nah, ini juga banyak sekali yang mengisinya sangat seadanya, jadi hanya surat, kemudian telepon. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di tools evaluasi yang kami lakukan, kami akan memberikan kredit yang lebih besar atau nilai yang lebih maksimal kepada unit pelayanan yang pengelolaan pengaduannya baik. Jadi sangat lengkap. Jadi ini adalah contoh yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri untuk RSUD Bantul. Jadi mereka tidak hanya melalui SMS Center, kemudian email, surat, telepon, ada juga aduan langsungnya. Kemudian sebagai contoh juga ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu, ini adalah dari Kemendikbud sendiri, layanan langsungnya untuk aduan dan keluhan di kantor, kemudian kotak layanan atau di unit pelayanan sendiri, kemudian Bapak dan Ibu lihat di sini layanan tidak langsungnya seperti apa. Jadi semakin banyak media yang dikelola oleh Bapak dan Ibu, ini menjadi semakin baik. Jadi kita lihat di sini bahwa pemerintah juga tetap untuk mengelola pengelolaan pengaduan, karena kita lihat sekarang dengan maraknya teknologi informasi, banyak sekali yang tren ya, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok. Nah, jangan sampai nanti masyarakat ketika tidak tahu mengadu, mereka mengadunya ke media massa atau ke televisi, ke media lainnya ya. Yang padahal sebenarnya mungkin aduan tersebut dapat kita kelola sehingga tidak memberikan image yang negatif atau image yang buruk terhadap layanan pemerintah. Nah, ini kenapa memang untuk layanan pengaduan ini perlu diidentifikasi selengkap-lengkapnya dan pastikan bahwa media yang dimiliki ini aktif. Kemudian yang ke-7, ini kita sudah memasuki komponen manufacturing. Yang untuk komponen manufacturing ini, Bapak dan Ibu tidak perlu mempublikasikannya, tetapi Bapak dan Ibu perlu mengidentifikasi selengkap-lengkapnya untuk keperluan nanti forum konsultasi publik. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu perlu melihat kembali
aturan atau kebijakan yang terbaru di masa pandemi, apakah berpengaruh terhadap proses pelayanan? Nah, nanti ini dapat dimasukkan menjadi aturan tambahan di dasar hukumnya. Kemudian sarana dan prasarana, nah ini juga harus dibuatkan selengkap-lengkapnya, termasuk juga fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu yang sudah menyusun, lihat kembali, jangan sampai nanti hanya ada 3 item atau 4 item ya. Jadi ini kalau bisa dibuat selengkap-lengkapnya juga, supaya nanti dapat menjadi senjata atau bahan argumentasi Bapak dan Ibu ketika melakukan forum konsultasi publik. Kemudian kita lihat di sini kompetensi pelaksana. Nah, ini juga sebenarnya cukup sederhana. Bapak dan Ibu tinggal mengidentifikasi berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas pelaksana ketika memberikan pelayanan. Nah, ini juga nanti dibuat selengkap-lengkapnya. Kemudian pengawasan internal. Nah, ini pengawasan internalnya seperti apa? Nah, ini juga perlu didetailkan. Jangan sampai nanti dari review standar pelayanan yang sudah saya lakukan sebelumnya, ini hanya dituliskan atasan langsung. Hanya seperti itu. Jadi tidak ada bahasa lainnya. Maka misalnya nanti dibuatkan, dilakukan pengawasan oleh atasan langsung berapa kali dalam setahun misalnya. Nah, ini juga perlu disebutkan supaya nanti dalam penyusunan standar pelayanannya tidak minim sekali informasinya. Kemudian jumlah pelaksana, Bapak dan Ibu tinggal nanti menyebutkan kira-kira jumlah pelaksana dalam pemberian pelayanan ada berapa. Nah, ini juga menjadi bahan argumentasi Bapak dan Ibu ketika nanti dalam pelaksanaan forum konsultasi publik meminta dengan sangat cepat. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan argumentasi, oh ya, tapi petugasnya hanya sekian, sehingga tidak mungkin untuk memberikan pelayanan yang secepat-cepatnya. Kemudian kami juga punya dasar hukum yang mengikat bahwa pelayanan ini dapat diberikan 3 hari kerja. Nah, ini dapat menjadi argumentasi. Kemudian jaminan pelayanan. Nah, ini sebenarnya hanya Bapak dan Ibu memberikan kepastian apakah penyelenggara atau unit pelayanan ini dapat memastikan bahwa pelayanan ini diberikan sesuai standar pelayanan. Jadi Bapak dan Ibu bisa memasukkan nanti di dalam jaminan pelayanan ini, salah satunya adalah maklumat pelayanan atau jika memiliki fakta integritas ataupun moto kerja. Kemudian yang ke-13, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Nah, ini adalah apa yang Bapak dan Ibu berikan dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan-raguan. Jadi kalau kita lihat seperti sekarang kalau kita sudah memiliki satu kartu kredit, data kita itu bisa ditelepon dengan banyak bank. Nah, itu harapannya tidak seperti itu. Dan jaminan seperti apa yang nanti Bapak dan Ibu berikan terhadap layanan. Kemudian evaluasi kinerja pelayanan. Nah, ini bentuknya dapat berupa survei kepuasan masyarakat atau yang lainnya yang memang Bapak dan Ibu lakukan. Karena banyak yang belum memasukkan survei kepuasan masyarakat di dalam evaluasi kinerja pelayanannya. Jadi di sini kalau memang dilakukan setiap tahun, nah ini boleh dimasukkan nanti untuk survei kepuasan masyarakatnya. Nah, tadi itu Bapak dan Ibu kita sudah membahas mengenai komponen di dalam standar pelayanan. Kemudian kita masuk ke dalam alur untuk penyusunan standar pelayanannya. Jadi kalau kita lihat yang ini adalah alur, jadi ini adalah proses berkepanjangan, berkelanjutan, sehingga tadi standar pelayanannya ini jangan sampai hanya satu kali disusun kemudian akan berlaku selamanya. Nah, di sini, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum menyusun, Bapak dan Ibu berada di tahap 1, penyusunan rancangan standar pelayanan. Tetapi jika Bapak dan Ibu sudah menyusun, kemudian sekarang mungkin melakukan monitoring dan evaluasi, kita lihat nanti alurnya juga menjadi sama. Nah, di sini, di tahapan yang pertama, adalah penyusunan rancangan standar pelayanan. Kemudian pembahasan rancangan standar pelayanan dengan masyarakat. Selanjutnya adalah penetapan standar pelayanan. Kemudian berikutnya adalah penetapan maklumat pelayanan. Penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kemudian masuk ke MONEF. Lanjut lagi jika memang ada
review terhadap standar pelayanan, perlu disusun standar pelayanan. Nah, di sini yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan, karena di sini masih banyak yang salah ya. Jadi jangan sampai nanti maklumat pelayanannya itu lebih tua dibandingkan dengan standar pelayanannya. Jadi kalau kita lihat alurnya, ini penetapan SP dulu, baru nanti penetapan maklumat pelayanan. Atau ini bisa di hari yang sama. Tetapi biasanya ketika kami melakukan review, banyak unit pelayanan sudah menyusun standar pelayanannya yang baru, tetapi maklumat pelayanannya masih memakai yang lama. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu boleh menyesuaikan, karena nanti kita akan melihat secara detail kenapa maklumat pelayanan itu harus lebih terakhir ya dibandingkan dengan standar pelayanannya. Ini adalah penyusunan rancangan standar pelayanan. Nah, tadi sudah kita lihat bersama bahwa dalam penyusunan standar pelayanan ini perlu adanya pelibatan masyarakat melalui kegiatan forum konsultasi publik. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi kemarin, meminta kepada biro organisasi, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, agar setiap instansi pemerintah menyelenggarakan forum konsultasi publik secara periodik. Nah, dalam hal penyusunan standar pelayanan, forum konsultasi publik ini minimal dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu, sehingga nanti ketika di November nanti kami meminta kepada biro organisasi setiap instansi pemerintah, ada data yang dikirimkan ke Kementerian Padat RB. Jadi ini juga perlu Bapak dan Ibu lakukan. Nah, forum konsultasi publik di sini tidak hanya dalam kegiatan penyusunan rancangan standar pelayanan saja, tetapi juga mulai dari rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi kebijakan, atau permasalahan lainnya yang perlu diselesaikan di unit pelayanan. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk unsur yang diundang, pihak terkait yang perlu nanti diundang di dalam forum konsultasi publiknya. Yang pertama adalah penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholder pelayanan, ahli atau praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Jadi kita lihat di sini, fokusnya adalah keterwakilan, jadi bukan kuantitas. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu berpikir bahwa harus 100 dong Bu, begitu. Nah, tidak seperti itu Bapak dan Ibu, tetapi kita akan melihat keterwakilan dari masing-masing unsur ini. Semakin banyak yang mewakili unsur-unsurnya, maka harapannya nanti ada saran-saran atau ada masukan yang mungkin berbeda dari setiap unsur tersebut dengan latar belakang mereka yang mungkin juga akan berbeda. Jadi nanti kita akan melihat apakah forum konsultasi publik ini melibatkan setiap unsur masyarakat tersebut. Nah, fungsi dari FKP ini sendiri adalah untuk membangun kesepakatan kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan pengguna baik ke penyelenggara layanan. Nah, disinilah Bapak dan Ibu nanti dapat melakukan sosialisasi atau edukasi di dalam pembahasan dengan masyarakat secara periodik. Jika memang dilakukan untuk standar pelayanan, memang cukup dilakukan secara satu kali, tetapi nanti ke depan Bapak dan Ibu dapat menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk topik atau tema yang lain. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melaksanakan forum konsultasi publik? Yang pertama mungkin yang kita lihat dulu untuk penganggarannya, apakah Bapak dan Ibu memiliki penganggaran untuk pelaksanaan FKP. Kemudian kedua adalah pemilihan topik, tema yang akan dibahas atau diangkat nanti di dalam forum konsultasi publiknya. Dan jika pada saat ini Bapak dan Ibu ingin melakukan penyusunan standar pelayanan, maka topik yang diangkat adalah penyusunan standar pelayanan. Kemudian nanti dilihat kembali siapa stakeholder yang diundang. Jadi ini juga nanti akan disesuaikan dengan topik yang dibahas, berapa yang akan diundang, serta tadi prinsip keterwakilan. Nah, di dalam evaluasi yang kami lakukan, jika komponen unsur masyarakat ini lengkap hadir di dalam kegiatan forum konsultasi publiknya, ini nanti mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian siapa nanti narasumber yang diundang, apakah nanti pakai narasumber, dan di mana lokasi untuk penyelenggaraan forum konsultasi publik dilakukan. Nah, untuk pelaksanaan FKP-nya sendiri,
bentuknya adalah dialog. Jadi dapat dilakukan dialog interaktif melalui FGD ataupun rapat koordinasi. Nah, diharapkan nanti adanya proses diskusi dan dialog, dan ada mufakat di sana yang dibuktikan dengan dokumentasi. Nah, ini juga jangan lupa Bapak dan Ibu, karena dari hasil evaluasi pelayanan publik yang kami lakukan, banyak instansi penyelenggara mengatakan bahwa sudah melakukan forum konsultasi publik, tetapi ketika kita mintakan untuk evidensinya, ini tidak ada. Jadi tidak ada dokumennya, tidak ada foto, tidak ada video, dan tidak ada berita acara dalam penyusunan standar pelayanannya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, kalau misalnya FKP ini berarti harus dilakukan secara tatap muka atau dapat dilakukan secara daring? Nah, dari hasil evaluasi kami di tahun 2020, di sini kami mengidentifikasi beberapa instansi pemerintah yang telah melaksanakan forum konsultasi publik. Sebagai contoh misalnya di Kabupaten Kudus, mereka melaksanakan forum konsultasi publik secara tatap muka. Kemudian di Kementerian Perindustrian, mereka melaksanakan forum konsultasi publik secara daring. Nah, kita juga melihat di sini unit layanan terpadu LL Dikti wilayah 9 juga sudah melaksanakan forum konsultasi publik secara daring. Kemudian kita juga bisa melihat di sini contoh pelaksanaan forum konsultasi publik yang dilakukan oleh BPOM. Nah, nanti Bapak dan Ibu jangan lupa ya, untuk pelaksanaan standar pelayanan ini tidak hanya sekedar dokumennya saja yang digunakan oleh Biro Ortala, tetapi nanti kegiatan forum konsultasi publiknya, jadi pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanannya ini juga dibuktikan dengan dokumen-dokumen tadi berupa berita acara, foto-foto, dan apa yang dibahas. Dan kita akan melihat juga kelengkapan dari unsur yang diundang, yang nanti akan tertuang di dalam berita acara, dan nanti siapa yang datang, siapa yang hadir di dalam forum konsultasi publik tersebut. Ini sebagai contoh misalnya yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus di Diskominfo. Kemudian kita masuk ke penetapan standar pelayanan. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Bapak dan Ibu perlu membuat SK nanti di bagian depan. Kemudian jika Bapak dan Ibu memiliki katakanlah ada 10 jenis layanan, 10 jenis layanan ini dapat berupa lampiran nanti di SK, kemudian ditandatangani dan distempel. Untuk jenis layanannya ini boleh dibuatkan di sebagai lampiran. Nah, ada juga beberapa konsep standar pelayanan karena merasa bahwa manufacturing-nya ini adalah sama untuk setiap pelayanan, mereka membuat manufacturing-nya ini satu, tetapi nanti untuk service delivery-nya dibagi per jenis layanan. Tetapi ada juga yang membuat langsung, katakanlah misalnya jenis layanan A lengkap dengan 1 sampai 14-nya. Nah, itu juga bebas bagaimana untuk penyajian datanya. Nanti ada beberapa contoh untuk standar pelayanan yang nanti Bapak dan Ibu bisa ikuti. Kemudian ini Bapak dan Ibu, kenapa tadi kita harus melihat kembali standar pelayanan ini harus lebih mudah tanggalnya atau sama dengan maklumat pelayanan. Jadi kalau kita lihat isi dari maklumat pelayanan adalah apa? Pernyataan janji dan kesanggupan, pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, dan pernyataan atau kesediaan menerima sanksi. Nah, kita lihat di bahasa dari maklumat pelayanannya sendiri, di sini disebutkan, kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Jadi berarti standar pelayanannya terlebih dahulu disusun, baru dimaklumatkan. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sudah menyusun standar pelayanan yang baru, tapi lupa maklumatnya. Nah, kalau misalnya nanti maklumat pelayanannya itu masih pakai yang lama, katakanlah oleh pimpinan sebelumnya. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab nanti untuk kalau tidak terjadi ketidaksesuaian terhadap standar pelayanannya. Nah, di sini yang banyak sekali ketinggalan karena merasa sudah menyusun SP, tapi kelupaan untuk membuat maklumat pelayanannya. Nah, kemudian terkait dengan maklumat pelayanan juga, jadi ini sebenarnya cukup satu untuk semua jenis pelayanan, karena banyak sekali yang bertanya, kalau jenis pelayanannya ada 10,
berarti maklumat kliennya 10 dong Bu gitu. Jadi kita tidak seperti itu ya Bapak dan Ibu, jadi cukup satu saja karena bahasa maklumat ini adalah sebenarnya bahasa janji. Nah, sudah dikunci dengan kalimat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, di mana tadi Bapak dan Ibu sudah menyusun SK-nya dan juga lampiran-lampiran jenis pelayanannya. Jadi itu saja yang diatur, tidak perlu membuat maklumat pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya, karena nanti terlalu banyak jika harus dipublikasikan di berbagai media yang Bapak dan Ibu miliki. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penerapan SP dan maklumat pelayanan. Nah, jadi diharapkan ini juga diinternalisasi di penyelenggara pelayanan sendiri. Kalau kita lihat di bank ya, jadi tidak hanya petugas dari tellernya atau CS-nya saja yang paham apa yang dikerjakan, tetapi mulai dari di depan kita security sudah dibantu dengan kita mau kemana. Nah, harapannya nanti apakah itu juga bisa diinternalisasi oleh katakanlah misalnya kita punya security di unit pelayanan yang dapat memberikan alur paling tidak untuk respon awal sehingga nanti dapat mengurangi keluhan. Nah, ini juga yang kita harapkan, tidak hanya sekedar petugasnya yang tahu tentang alurnya, tetapi juga dari pelaksana lainnya yang tidak berhubungan dengan pelayanan juga dapat memberikan informasi. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu untuk publikasi SP. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka menuliskan sampai 14, tetapi sebenarnya publikasinya cukup service delivery-nya saja, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini untuk standar pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, contoh untuk Disduk Capil. Kemudian ini bisa kita lihat publikasi melalui website. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini kita harus memperhatikan kembali bahwa standar pelayanan ini bukan hanya sekedar dokumen atau bukan hanya sekedar publikasi. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa standar pelayanan ini harus disesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada. Katakanlah misalnya ketika ada aturan baru, standar pelayanan juga pasti akan berubah. Ketika misalnya ada masa pandemi atau misalnya ada, saya nggak tahu misalnya dengan adanya merger sekarang, di mana BRIN ini apakah nanti juga berubah untuk standar pelayanan Bapak dan Ibu yang nanti berdampak bagi katakanlah penyederhanaan bisnis proses yang ada di unit pelayanan. Kemudian manage berkelanjutan harus dilakukan terhadap SP ini yang nantinya akan berguna bagi pengguna pelayanan. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwa di masa pandemi ini tuntutan masyarakat ini adalah layanan yang sangat mudah kalau bisa cepat ya, tetapi juga kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, di masa pandemi, apakah nanti Bapak dan Ibu perlu memasukkan alur prokes di dalam standar pelayanannya? Ini juga perlu untuk diperhatikan bersama. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu untuk alur penyusunan standar pelayanan. Sebelum kita tutup, saya akan menampilkan contoh standar pelayanan, sehingga nanti Bapak dan Ibu juga memiliki gambaran. Ini Bapak dan Ibu sebagai contoh standar pelayanan statistik terpadu. Ini adalah SK-nya, menimbang, mengingat, kemudian aturan-aturan yang lainnya, memutuskan. Nah, jika tidak ingin memakai, karena mereka sudah memasukkan juga ada beberapa bab di dalam standar pelayanannya, SK-nya, tetapi jika tidak memasukkan ini juga tidak masalah Bapak dan Ibu. Ini adalah untuk informasi tambahan saja. Ini adalah SK-nya yang ditandatangani. Dan ini adalah sebagai lampiran komponen service delivery.
Nah, di sini sudah disebutkan layanan offline dan layanan online. Nah, nanti Bapak dan Ibu nanti boleh mengidentifikasi apakah juga dapat seperti ini. Jadi mereka sudah pasti persyaratannya juga berbeda. Nah, jadi ada juga yang beberapa memisahkan langsung standar pelayanannya. Jadi standar pelayanan perpustakaan secara tatap muka. Kalau ini mereka membuatnya hanya satu standar pelayanan, dibedakannya nanti di beberapa komponen standar pelayanan. Tetapi di beberapa unit pelayanan tertentu yang menganggap bahwa jika semua komponennya akan berubah antara layanan secara tatap muka dan layanan daring, mereka langsung memisahkan mulai dari awal jenis layanannya. Nah, nanti ini tergantung dari kesepakatan Bapak dan Ibu di unit pelayanannya masing-masing. Contohnya ini, service delivery, layanan offline seperti apa, layanan online-nya seperti apa. Prosedur, layanan offline seperti apa, layanan online-nya seperti apa. Nah, jangka waktunya seperti apa, kemudian penanganan pengaduannya, selanjutnya adalah komponen manufacturing-nya. Nah, ini Bapak dan Ibu sebenarnya sangat sederhana sekali, kita lihat di sini bersama, aturannya banyak. Nah, ini yang nanti diperlukan bagi Bapak dan Ibu ketika melakukan pembahasan dengan masyarakat, sekaligus sosialisasi sebenarnya. Kemudian sarana dan prasarananya seperti apa, kompetensi pelaksananya dibuat sedetil mungkin, supaya nanti kita juga terlihat niat dalam penyusunan standar pelayanannya ya Bapak Ibu, karena banyak juga yang hanya membuat 1-2 poin saja. Kemudian pengawasan internalnya seperti apa, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan. Nah, komponen manufacturing selain dasar hukum, sebenarnya itu lebih sederhana. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan apa yang sudah dilaksanakan di unit pelayanannya. Yang membutuhkan effort yang lebih besar itu mungkin di manufacturing adalah dasar hukumnya. Nah, kemudian yang memerlukan waktu yang paling banyak dalam penyusunan standar pelayanan ini adalah di bagian menentukan service delivery-nya. Ya, ininya nanti yang perlu Bapak dan Ibu diskusikan di internal maupun di ketika pembahasan dengan masyarakat melalui kegiatan forum konsultasi publik. Nah, ini contohnya misalnya standar pelayanan konsultasi statistik melalui media datang langsung. Kita sudah menjabarkan untuk media datang langsung, contohnya nanti bisa seperti apa. Nah, untuk publikasi, alur dari proses pelayanan ini dapat dibuat dalam bentuk diagram atau dalam bentuk chart yang menarik, sehingga nanti lebih enak ditampilkan ketika harus dipublikasikan di ruang pelayanan. Nah, nanti juga di dalam SK-nya, nanti tinggal disesuaikan dengan Bapak dan Ibu, apakah ingin membuat alur seperti ini, sebaiknya sih memang alur ya, jadi tidak hanya berupa tulisan saja. Nah, di sini tadi sudah, apakah seperti ini nih Bapak dan Ibu, apakah layanan konsultasi melalui media online? Mereka sudah langsung memisahkan. Kalau yang atas tadi untuk perpustakaan, jenis layanannya tetap satu, tetapi di bagian persyaratan dan prosedur mereka memisahkan. Tetapi ini kita lihat yang dari BPS, untuk konsultasi mereka sudah membuatkan 2 jenis pelayanan sekaligus, antara layanan konsultasi media datang secara langsung dengan standar pelayanan konsultasi melalui media online. Nah, ini memang yang membutuhkan waktu, menyita waktu paling banyak adalah untuk mengelaborasi di standar pelayanan komponen service delivery. Nah, begitu selanjutnya Bapak dan Ibu sebagai contoh. Kemudian kita melihat dari Kementerian Luar Negeri, contoh untuk standar pelayanannya. Ini juga nanti Bapak dan Ibu ada SK-nya, jadi mirip ya. Kemudian nanti di sini kita bisa melihat kalau tadi BPS memisahkan antara service delivery dan manufacturing. Nah, di sini kita lihat di Kemenlu dicampur dan itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting yang kami lihat pada saat evaluasi adalah kelengkapan 14 komponen standar pelayanan. Dan kami juga menyadari bahwa untuk evaluasi pelayanan publik ini tidak hanya Kemenpan yang melakukan evaluasi, sehingga sebenarnya dalam hal penyusunan standar pelayanan ini
dapat ditambahkan dengan unsur-unsur lain, seperti misalnya ketika ombudsman turun ke lapangan, mereka akan melihat visi, misi, moto kerja. Nah, jika ini dimasukkan juga di dalam standar pelayanannya tidak masalah, tetapi kami akan melihat kelengkapannya apakah sudah pas 14. Jadi minimal 14, ketika ingin ditambahkan dengan yang lainnya, informasi katakan misalnya untuk keperluan akreditasi atau misalnya untuk keperluan evaluasi dari ombudsman. Nah, supaya nanti tidak terlalu banyak dokumen, kami sendiri membebaskan bagi Bapak dan Ibu untuk menyusun standar pelayanannya. Yang penting minimal 14 komponen ini sudah tercakup di dalam SK-nya nanti. Nah, itu dia Bapak dan Ibu untuk materi standar pelayanan kita. Mudah-mudahan nanti di sesi diskusi, karena sebenarnya sudah banyak juga yang menyusun, dan jika ada berbagai kendala yang dihadapi dalam penyusunan standar pelayanan, kita dapat berdiskusi. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan membacakan satu buah pantun lagi untuk Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke Papua, jangan lupa membeli sagu. Mari wujudkan pelayanan prima, kepuasan masyarakat tetap nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Yeni Sitohang dari Kementerian Pan-RB, terkait bagaimana kita menyusun standar pelayanan, mengidentifikasi standar pelayanan, dan juga mereview standar pelayanan, sampai dengan pelaksanaan forum konsultasi publik ya dalam rangka menyusun maupun mereview standar pelayanan. Tadi Ibu Yeni sudah menyampaikan secara detail bagaimana kita menyusun standar pelayanan, tetapi meskipun Bu Yeni narasumber sudah memberikan informasi secara detail, tapi sepertinya ada beberapa hal yang perlu untuk didiskusikan ya, atau beberapa hal yang dipertanyakan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang hadir, perwakilan perguruan tinggi negeri yang hadir di Zoom meeting, maupun yang hadir secara langsung, maupun juga dari LLDT, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi mungkin, atau hal yang perlu ditanyakan terkait dengan penyusunan atau mereview standar pelayanan ini. Untuk itu kami buka sesi diskusi ya. Yang pertama mungkin kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk yang di ruangan dulu ya, di ruangan secara langsung dari perwakilan dari Politeknik Negeri Media Kreatif ya. Untuk Ibu perwakilan dari Politeknik Media Kreatif, kami persilakan ya. Sebelumnya nanti setelah ini kami persilakan Bapak Ibu dari aplikasi Zoom Meeting ya, melalui Zoom Meeting juga kami persilakan. Silakan Ibu dari Politeknik Media Kreatif. Ya, baik. Terima kasih Pak Aryo dan juga Bu Yeni. Baik, paparannya sangat menarik dan memang sebenarnya saya ingat sekali di tahun 2017 waktu itu saya ikut pertemuan dengan teman-teman, waktu itu masih di Kemdikbud Dikti, masih ada Bu Dewi almarhum dan juga Pak Ali, dan kami waktu itu dikumpulkan untuk mengidentifikasi jenis pelayanan yang ada di PTN, baik itu vokasi maupun yang universitas. Nah, yang menjadi PR waktu tahun 2017 itu adalah bagaimana mengidentifikasi perbedaan antara SOP sama SPP. Dulu PR-nya itu. Nah, akhirnya kita sudah diajarkan lah bahwa SOP itu seperti apa dan SPP itu seperti apa. Nah, pertanyaan pertama, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi contohnya ya Bu ya, dalam mengidentifikasi jenis pelayanan di PTN itu, apakah bisa pelayanan itu juga bagian dari SOP, sekaligus juga bagian dari SPP.
Contohnya, pelayanan kerjasama, penelitian, dan pengabdian. Di satu sisi, itu layanan ke dosen internal, jadi bisa masuk SOP. Namun di sisi lain, ada permintaan kerjasama penelitian pengabdian dari pihak luar. Berarti itu bisa dikategorikan SPP. Nah, ini apakah memungkinkan ada satu pelayanan yang masuk dalam kategori SOP dan masuk dalam kategori SPP? Itu pertanyaan pertama. Kebetulan saya masih pegang identifikasinya, ada sekitar 56 identifikasi pelayanan hasil diskusi bersama dengan teman-teman waktu itu dari perwakilan PTN. Yang kedua adalah standar pelayanan itu kan harus direview, Bu. Dan saya setuju karena kami waktu itu sempat divisitasi dari teman-teman Biro Hukumnya Kemdikbud Dikti dan dicek lah. Nah, tetapi saya teringat bahwa waktu untuk penerapan itu atau direview itu berapa lama? Setelah itu jadi sebuah SPP. Jadi apakah setahun, apakah 2 tahun dan sebagainya, atau bergantung dengan kondisi yang ada. Seperti kita tahu pandemi saat ini. Dan saya tahu bahwa SPP pasti kebanyakan belum menginsert terkait dengan kemungkinan secara daring pelayanan-pelayanan itu. Berarti mau tidak mau kemungkinan besar di kampus kami akan memperbarui itu. Nah, tapi eloknya itu berapa lama? Itu yang kedua. Kemudian berkait ini kan sebenarnya bagian dari RBI ya Bu ya. Jadi yang menjadi PR di tempat kami adalah ketika itu berkaitan dengan tarif atau biaya Bu. Contohnya misalnya ada pelayanan itu untuk legalisir ijazah maksud saya bagi mahasiswa yang sudah lulus. Nah itu kan banyak faktor ya Bu ya sebelum kami tim RBI menerapkan bahwa itu nilai biayanya itu berapa. Nah itu komponen-komponen seperti itu eloknya atau baiknya itu kami harus seperti apa. Karena setiap politeknik maupun universitas pasti berbeda, Bu. Dan apakah itu harus disamakan ataukah itu disesuaikan dengan politeknik ataupun universitas yang ada. Dan itu hanya satu contoh, legalisir ijazah misalnya. Jadi si mahasiswanya memang sudah selesai, 1 tahun, 2 tahun, kemudian dia bekerja, kemudian dia butuh lagi. Jadi bukan legalisir ijazah baru lulus ya Bu, tapi setelah dia sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Berarti itu bagian dari pelayanan kan Bu. Nah, itu bagaimana? Itu sebaiknya kami bagaimana gitu terkait dengan tarif itu. Saya rasa itu dulu karena satu lagi Bu terkait dengan maklumat. Kami sudah membuat maklumat. Dan maklumat itu memang sudah dibuat setelah SPP-nya jadi. Nah, ketika nanti kami memperbarui ataupun merevisi SPP, apakah maklumat itu harus diperbarui juga? Dalam artian berarti tanggalnya diubah, atau kemudian penanggung jawab dan sebagainya. Ataukah cukup memakai maklumat yang sudah ada? Saya rasa begitu, sebenarnya banyak Bu, tapi itu cukup mewakili. Terima kasih. Pertanyaannya cukup banyak dengan Bu siapa tadi ya? Bu Diah. Ya, terima kasih nih Bu Diah. Mungkin pertanyaan Bu Diah mewakili semua pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini ada 283 partisipan dan juga mungkin kendalanya mungkin sama seperti yang dialami oleh Ibu Diah. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Diah, ternyata sudah dilakukan pembahasan mengenai perbedaan standar pelayanan dalam hal prosedur dan juga SOP. Nah, kemudian muncul permasalahan layanan penelitian dan pengabdian ya Bu tadi ya. Layanan penelitian dan pengabdian yang ini
pengguna layanannya dapat dari pihak luar ataupun dari internal. Nah, memang tadi pada saat kita melakukan penyusunan standar pelayanan, kita perlu mengidentifikasi siapa sebenarnya customer kita, pengguna layanan kita. Nah, dari situ nanti kita akan melihat apakah cukup sampai di SOP atau kita buatkan standar pelayanannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika tadi ingin karena ini layanan penelitian dan pengabdian ini juga diminta oleh pihak luar, kemudian bagaimana dengan yang internal? Apakah cukup dengan SOP atau dengan standar pelayanan? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah untuk layanan ini diberikan setiap saat kepada yang internal ya, kalau kita bicara tentang internal terlebih dahulu, biasanya rutin berapa kali dalam setahun? Ya, baik. Kemudian berarti ada berapa banyak pengguna layanannya kira-kira, Bu? Ya, baik. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bertanya lagi, untuk layanan tersebut apakah hanya di internal dalam satu kantor lingkupnya atau juga bisa diperoleh untuk katakanlah dari internal tapi dari Kemendikbud lainnya? Biasanya kalau yang itu kan berkaitan dengan proses ketika dosen itu menerima hibah internal. Nah, tapi kemudian ada beberapa perusahaan dari luar itu yang meminta bantuan untuk melibatkan kampus kami sebagai peneliti. Jadi itu kan tidak mungkin kita harus ada SOP-nya kan, berarti pelayanannya bahwa setiap kali permintaan itu ada, kita harus ada standarnya. Berarti kan ada dua, berkaitan dengan pelayanan, ada SOP dan ada SOP. Ya, baik. Nah, tadi sebenarnya kita ingin melihat alurnya terlebih dahulu, berarti untuk ke internal adalah untuk hibahnya. Nah, itu sebenarnya cukup dengan SOP saja. Nah, berarti kita fokus untuk ke pengguna layanan internal karena mereka yang kita layani untuk layanan ini. Nah, jadi sebenarnya tadi sudah yang dipahami Ibu itu sebenarnya sudah pas ya. Jadi untuk yang eksternalnya kita buatkan untuk SOP, standar pelayanannya. Tetapi untuk internal ini cukup dengan SOP. Kenapa kita harus memilah-milah kembali di sini dan kita kenapa harus bertanya? Karena untuk menentukan tadi seperti yang Ibu sampaikan, apakah cukup dengan SOP saja? Nah, kadang-kadang ada layanan yang internal, Bapak dan Ibu, tetapi ini dapat diperoleh untuk pengguna layanan internal se-Indonesia. Nah, kalau misalnya kenapa saya bertanya satu kantor, mungkin dia cukup untuk SOP. Tetapi kalau misalnya layanannya ini, katakanlah Ibu punya layanan, saya nggak tahu di Kemendikbud apa yang bisa guru-guru bisa menerima pelayanan, nah itu kita harus buatkan standar pelayanannya, karena kan tidak ada dalam satu gedung, dan tidak mungkin diatur SOP-nya ketika untuk pegawai, walaupun dia mungkin Kementerian Kemendikbud, tetapi mereka juga ingin tahu alurnya seperti apa. Nah, itu memang pertanyaan-pertanyaan awal di dalam nanti menentukan apa yang harus kita susun, SOP atau SP. Tetapi tadi sudah clear ya Bu ya, bahwa untuk yang internal, karena memang untuk yang ke dalam ya, dan tidak bukan untuk dosen dari di luar Kemendikbud, jadi ini masih dalam satu kantor, itu cukup dengan SOP. Tetapi tadi kalau misalnya kita kaji lagi, kalau layanan kita ini dapat diperoleh oleh yang lainnya, walaupun walaupun ke pegawai Kemendikbud, tetapi dari unit vertikal lainnya, ini kita harus buatkan standar pelayanannya. Jadi nanti untuk yang eksternal, ini yang perlu diatur. Jadi lengkap dibuat service delivery dan manufacturing-nya. Jadi tadi untuk yang pertanyaan nomor 1 clear ya Bu ya. Kemudian review standar pelayanannya. Nah, untuk di Permenpannya sendiri kita tidak membuat batasan waktu berapa kali dalam setahun, tetapi memang kita harus melakukan review terhadap standar pelayanannya bahkan setiap tahun sebenarnya. Jadi katakanlah misalnya seperti di masa pandemi ini, harusnya memang di 2020 semua instansi pemerintah harus sudah menyusun standar pelayanan sesuai masa pandemi.
Tetapi kami merasa bahwa dalam penyusunan SP ini kan perlu pelibatan masyarakat, dan di 2020 itu belum tentu semua instansi pemerintah melakukan review terhadap standar pelayanan, karena kita tahu di 2020 ini masih masa pandemi dan kita belum terlalu belum bisa bekerja maksimal karena kita belum terlalu maksimal untuk penggunaan Zoom meeting. Jadi di 2020 pada saat pelaksanaan evaluasi kami masih mentoleransi jika unit pelayanan ini masih menggunakan SP yang lama. Tetapi di 2021 ini, dan mungkin ini yang dilakukan oleh Ortala, karena kami meminta agar standar pelayanan ini dapat diterapkan, dan harapannya sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan atau menyusun standar pelayanan dikaitkan dengan masa pandemi yang sudah pasti tadi kalau kita lihat contohnya dari Kemenlu dan juga BPS itu sudah disesuaikan dengan standar pelayanan di masa pandemi. Nah, sudah pasti di layanan Bapak dan Ibu juga pasti memiliki layanan yang berbeda ya antara tatap muka dan juga daring. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, review SP ini memang harus melihat kondisi existing. Dan ini akan ketahuan pada saat kami melaksanakan evaluasi pelayanan publik. Kenapa? Karena biasanya kami akan menanyakan pertanyaan mendasar biasanya. Kapan SP-nya disusun, kemudian kami akan melihat standar pelayanan service delivery-nya, dan kami akan menguji cobakan ketika datang, coba ditunjukkan alurnya. Nah, kalau sudah tidak sesuai, dari situ nanti akan ketahuan bahwa standar pelayanan yang telah disusun tidak dilakukan review. Mulai dari misalnya akan ketahuan dari bagian persyaratan, entah itu dari bagian prosedurnya. Nah, mungkin untuk dasar hukum kita juga akan melihat nanti setelah ada diskusi. Nah, di sini kenapa Bapak dan Ibu perlu melakukan review terhadap standar pelayanan. Apalagi misalnya katakanlah ada kebijakan baru. Nah, ini juga pasti bisa jadi mengubah layanan Bapak dan Ibu. Kemudian tadi untuk tarif atau biaya, nah, pertanyaannya adalah apakah tarif atau biaya tersebut dapat dibuat dalam bentuk SK jika memang terlalu variatif untuk semua layanan. Nah, ini yang nanti memang perlu didiskusikan atau memang sudah standar. Katakanlah misalnya untuk mahasiswa baru apakah berbeda biayanya dengan yang katakanlah dia sudah lama sudah lulus dan ingin melakukan legalisir, katakanlah untuk keperluan daftar untuk CPNS atau yang lainnya. Nah, itu biasanya kita juga butuh layanan legalisir ijazah. Nah, ini yang nanti disepakati oleh Ibu dan tim. Apakah misalnya katakanlah di gedung A mungkin kebanyakan legalisir ijazah untuk kepentingan yang lain, nah itu dibuatkan berapa biayanya di sana. Apakah publikasinya yang dipecah-pecah atau misalnya nanti ada semacam SK atau keputusan atau hasil seperti apa baiknya nanti di layanan Ibu. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah publikasi ini untuk masyarakat pengguna layanan tidak merasa, wah ini kok berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu tinggal diatur nanti di internal, kira-kira apakah dipublikasikannya mungkin berbeda di setiap gedung atau ruang, atau nanti memang cukup bisa dibuatkan dalam bentuk SK, di mana nanti masyarakat pengguna mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah lulus ini dapat ya ampun ini udah lama nggak sekolah ini alumni ya saya iluni alumni ini bisa melihat. Nah, ini tadi Bapak Ibu ketika ingin melakukan publikasi ini apakah kalau misalnya tadi itu cukup variatif. Nah, kelemahannya kalau kita publikasi manual memang ya itu ya jadi nggak indah gitu kelihatannya di ruang pelayanan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya media sosial atau website di mana biayanya itu variatif, nah Bapak dan Ibu bisa menyebutkan di sana berapa komponen biaya yang harus dibayarkan. Kemudian maklumat pelayanan. Nah, ini tadi kalau sudah diperbaharui standar pelayanannya, apakah maklumat pelayanannya harus dirubah? Atau cukup pakai yang lama. Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, Bapak dan Ibu, jadi kita di sini sebenarnya melihat maklumat pelayanan ini adalah sebagai pernyataan komitmen dari penyelenggara. Nah, tadi kalau misalnya maklumat pelayanannya itu masih pakai yang lama, kalau pimpinan
yang menandatangani masih sama sih masih oke ya. Tetapi kalau ke depan kita akan melihat yang melakukan review terhadap standar pelayanan itu siapa. Ya, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atau memberikan pernyataan janji bahwa akan melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah disusun. Jadi memang ini kenapa perlu sebenarnya dibuatkan lagi untuk maklumat pelayanannya. Jadi maklumat pelayanan ini kan sebenarnya hanya singkat ya Bapak dan Ibu, hanya sekedar sebenarnya ini tulisan doang gitu, tetapi dampaknya ini, penerapannya ini yang nanti kita akan perhatikan. Jadi tetap nanti, kalaupun misalnya Bapak dan Ibu melakukan penyusunan standar pelayanan, jangan lupa maklumat pelayanannya. Jadi itu adalah dua hal yang di dalam satu alur itu harus nyambung. Jadi tetap harus membuat maklumat pelayanan yang baru sesuai dengan standar pelayanannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, tanggalnya boleh sama dengan standar pelayanan antara maklumat pelayanan, tetapi tidak boleh lebih tua maklumat pelayanannya dibandingkan standar pelayanannya. Karena ini nanti yang kami tangkap pada saat evaluasi dan biasanya nanti akan tertulis di dalam berita acara yang kami berikan. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Bu Dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Dia atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan di ruang Zoom meeting untuk memberikan pertanyaan. Ya, satu mau tanya. Baik, nanti gantian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang di ruang Zoom meeting, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan, mungkin aksesnya akses unmute-nya tolong di unmute dulu ya. Nanti raise hand dulu ya. Silakan yang di ya jangan. Silakan di raise hand dulu. Ya, dari mana itu? Dari Poli Batam ya. Poli Batam tolong di unmute Ibu Asrat. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa. Sebagai informasi, kami di Poli Batam selama ini memang juga sudah berusaha untuk memenuhi berbagai mendefinisikan berbagai layanan kita, misalnya melalui ISO dan yang lain sebagainya. Tapi memang tadi cara pandangnya yang disampaikan mengenai bahwa ini adalah salah satu yang penting itu adalah bagaimana pengguna itu memandang atau diperjelas mengenai SOP-nya, itu menjadi penting bagi kami. Dan kalau boleh minta ini Bu, informasi best practice bagaimana menyajikan, mengcompile tentang prosedur yang disampaikan atau dipublikasikan untuk masyarakat, itu disusun bersama-sama dengan prosedur yang menjadi panduan internal. Jika ada best practice mungkin mohon ini Bu, di-share Bu. Terima kasih Bu. Udah ya, cukup Pak Uuf ya dari Poli Batam. Satu dulu atau kita berikan kesempatan yang lain dulu Bu? Atau ada di kolom chat ya? Oke, gimana Bu? Oke, Bapak Ibu kita langsung jawab dulu ya. Yang raise hand nanti kami berikan kesempatan lagi. Ini juga karena ada pertanyaan beberapa dari chat room ya. Mungkin silakan Bu Yeni untuk ditanggapi dulu.
Ya, baik Pak. Nah, tadi disampaikan apakah ada best practice SP dan SOP. Nah, kami sendiri memang tidak punya ya Pak datanya karena memang kami tidak mengambil untuk SOP-nya. Nah, tetapi nanti di sesi siang sebenarnya Bapak dan Ibu ada dari P4TK ya, perwakilan ya Mas ya. Dari P4TK di mana jenis layanannya mungkin mirip-mirip dengan Bapak dan Ibu, dan nanti boleh dimintakan kepada Bu Nining apakah mereka memiliki SOP, kemudian standar pelayanannya seperti apa. Nah, kalau kami biasanya mengkolek datanya hanya di bagian standar pelayanannya, Pak, sementara SOP sebenarnya ini ditangani oleh Kedeputian Khusus, Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana. Tetapi tadi mungkin untuk mengatasi kekhawatiran Bapak dan supaya nanti stay tune di acara ini, karena nanti di sesi siang ada best practices yang memang diundang dari Ortala, unit pelayanan dari Kemendikbud yang kami evaluasi dan mendapatkan nilai yang baik. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sebenarnya banyak yang sudah baik untuk bisa diusulkan, tapi nanti dari hasil koordinasi kami dengan Ortala, ini nanti apakah di tahun 2021, apakah akan ada penggantian lokus evaluasi, misalnya katakanlah dari PTN yang diundang pada saat ini, salah satunya ketika memang sudah cukup baik akan diusulkan, atau nanti masih tetap dengan yang lama, yakni P4TK. Nah, nanti secara lebih detail, mungkin Bapak bisa bertanya, kemarin soalnya Bu Nining sudah saya kontak nih ya, saya harus bawakan materi apa, dan karena saya sudah melihat bahwa ini adalah review SP, jadi saya minta kepada Bu Nining nanti untuk menyampaikan juga tuh jenis pelayanannya seperti apa, kemudian berapa yang sudah dibuatkan standar pelayanannya, dan kalau memang nanti Bapak tertarik untuk melihat SOP karena mungkin kegiatannya mirip, itu nanti boleh dimintakan ke Ibu Nining. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sebenarnya tidak mencerahkan pada saat ini ya. Mungkin nanti di sesi siang bisa dengan Ibu Nining untuk lebih teknisnya. Terima kasih. Oke. Saya melanjutkan untuk pertanyaan dari kolom chat. Nah, di sini sudah disebutkan Universitas Andalas sepertinya standar pelayanan seperti apa ini maksudnya Bapak? Boleh nanti lebih dirinci lagi secara detail apa yang dimaksud. Informasi panduan pembuatan untuk standar pelayanan sebenarnya tadi di materi standar pelayanan ini sudah cukup lengkap. Nah, nanti boleh Bapak dan Ibu lihat link materi sudah saya share. Jadi tadi sebenarnya panitia bilang nanti di-compile di akhir biar nggak semuanya langsung pulang. Tetapi saya sudah mencantumkan link materi saya. Di situ sudah ada aturan standar pelayanan dan juga materi saya pada pagi hari ini. Kemudian ada 2 contoh standar pelayanan yang tadi saya sudah juga tunjukkan dari Kemenlu dan BPS yang bisa menjadi acuan Bapak dan Ibu untuk menyusun nanti standar pelayanannya. Kemudian pertanyaan dari bagian hukum tata laksana. Assalamualaikum, mohon izin jika sudah ada standar pelayanan pada tahun 2017, apakah perlu untuk diperbaharui? Terima kasih dari Unhas. Nah, sekarang Pak sudah di masa pandemi. Sudah pasti layanan kita berubah. Kalau 2017, apakah itu masih sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini? Nah, kalau kita lihat dengan adanya prokes, ini sudah pasti mengubah layanan dari unit pelayanan. Kemudian yang kedua, sudah banyak juga layanan dari pemerintah ini berubah. Jadi tidak hanya layanan tatap muka yang datang ke kantor, tetapi juga ada layanan daring. Nah, ini memang sangat diperlukan bagi pemerintah. Jadi kita membuat kombinasi layanan, sebagian tatap muka, sebagian daring, atau mungkin ada yang seluruhnya daring jika memang itu berhubungan dengan konsultasi atau hal-hal yang memang tidak membutuhkan kehadiran fisik. Tetapi layanan di PTN, menurut saya dengan adanya layanan yang di masa pandemi ini sudah pasti berubah. Jadi harus diperbaharui. Dan di sini juga di tahun 2017 ini sebenarnya kita lihat ini sudah cukup lama ya. Jadi sudah hampir 4 tahun jika dibandingkan dengan 2021. Jadi harus disusun ulang ya Pak ya. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa setiap tahun kami melaksanakan evaluasi pelayanan publik.
di mana nanti di bagian ada satu pertanyaan yang kami ingin melihat apakah dilakukan review terhadap standar pelayanan. Nah, di situ nanti salah satu buktinya adalah review yang dilakukan melalui SP yang sudah baru disusun. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu mohon disesuaikan, apalagi ini 2017, jadi ini harus sudah disusun ulang untuk di tahun 2021-nya. Kemudian dari Bapak Basir Etsam, UNM, sebenarnya apa yang menjadi batasan layanan? Apa saja yang dapat kami jadikan standar pelayanan di unit kami? Karena tadi penjelasan dari Ibu Yeni bahwa layanan yang hanya diakses secara nasional atau internal tapi vertikal. Mohon penjelasannya. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa sebelum menyusun standar pelayanan, Bapak dan Ibu harus memiliki dokumen-dokumen pendukung lainnya, entah itu SOTK, karena kita acuannya adalah SOTK. Nah, sudah pasti Bapak dan Ibu, kalau memang tidak ada pengguna layanan dari eksternal, namanya layanan data dan informasi itu sudah pasti ada. Jadi paling tidak itu layanan yang harus Bapak dan Ibu berikan. Nah, kemudian dilihat kembali di dalam uraian tugasnya dari unit kerja, apa saja layanan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Seperti di kami misalnya, kami di Kementerian Pan-RB, klaster 3, yang pengguna layanannya ini tidak masyarakat umum langsung ya, kebanyakan adalah masyarakat pengguna layanan kami adalah instansi pemerintah. Tetapi kami melihat nih, dalam satu instansi, bisa jadi layanannya adalah produk, bisa jadi layanannya adalah jasa. Misalnya Kemenpan, untuk layanan kami juga punya yang namanya Datin. Nah, ini kan ada layanan konsultasi dan informasi. Nah, nanti mereka menyusun untuk layanan tersebut. Nah, di kami misalnya di Kedeputian, kami adalah layanan misalnya konsultasi terkait apa. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sering berkoordinasi dengan Kemenpan, misalnya layanan konsultasi untuk penanganan SDM, Jafung, atau penggajian, atau yang lainnya. Kemudian kita juga ada yang namanya pengajuan layanan, pengajuan tunjangan kinerja, itu yang ada nanti hubungannya dengan indeks RB. Nah, nanti dilihat apa sebenarnya produk yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Apakah itu layanan jasa atau layanan produk. Jadi sudah pasti di unit pelayanan itu, kita akan melihat di sekretariat itu pengguna layanannya siapa? Apakah seperti kami tadi misalnya, bisa jadi kami juga ada masyarakat umumnya untuk layanan data dan informasi karena kami juga punya perpustakaan. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan untuk masing-masing unit ya. Jadi saya nggak tahu apakah di PTN ini sudah diseragamkan dengan misalnya paling tidak ada berapa puluh jenis layanan. Nah, dari situ sebenarnya nanti Bapak dan Ibu bisa memilah-milah. Nah, untuk penyusunan standar pelayanan ini sebenarnya adalah untuk pengguna layanan. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menyikapi dari pertanyaan Bu Diah, dari sini Bapak dan Ibu perlu sebenarnya melakukan pembagian. Kira-kira yang mana SOP, karena tadi misalnya sebagai contoh, apakah pengguna layanannya ini internal kita lihat lagi, apakah internal kantor atau internal di luar kantor. Kemudian pengguna layanannya yang lainnya selain internal kita, siapa lagi? Misalnya dari swasta atau dari yang lainnya. Sebenarnya yang paling gampang adalah Bapak dan Ibu melihat lebih ke SOTK dan dengan siapa Bapak dan Ibu berinteraksi. Dengan siapa Bapak dan Ibu stakeholdernya siapa saja yang sering berinteraksi dan apakah dari komunikasi atau interaksi tersebut Bapak dan Ibu perlu menyusun standar pelayanannya agar lebih memudahkan kepada stakeholder yang kita layani. Jadi ini sebenarnya standar pelayanan adalah hasil pembahasan Bapak dan Ibu di internal sendiri sebenarnya. Jadi kami hanya akan melihat apakah standar pelayanan ini sudah diterapkan. Tetapi untuk berapa jenis layanannya, ini mungkin tidak bisa diseragamkan. Sebagai contoh misalnya tadi, di layanan mana ya tadi ya, BPS ya kalau tidak salah tadi, ada yang layanan mereka bagi dua untuk tatap muka dan langsungnya, layanan konsultasi tatap muka dan layanan daring. Tetapi ada yang layanan lainnya, layanan perpustakaan, dia hanya membuat
satu jenis layanan, meskipun nanti di bagian prosedur dan persyaratan dibagi dua, daring dan tatap muka. Jadi untuk menentukan, jadi tidak bisa disamaratakan juga untuk katakanlah misalnya di setiap PTN harus ada 20 jenis layanan. Nah, kembali lagi bagaimana pembahasan Bapak dan Ibu di unitnya masing-masing. Mudah-mudahan mencerahkan ya Bapak Ibu.